Halo guys, nama gue Stabut dari StepTech. Di video kali ini kita bakal ngetes gaming test lagi, tapi device-nya bukan HP. Seperti title, gue bakal tes, ini gue nggak pernah ngetes konsol ya, jadi gue bakal tes Steam Deck. Ini apa sih konsol PC pertama gue. Alasan kenapa gue nggak beli ROG Ally, karena menurut gue supportnya kayaknya bakal lebih bagus dari Steam. Karena Valve memang kalau masalah support dan community yang terbaik ya menurut gue. Untuk unboxing experience-nya, gue bakal taruh di B-roll aja, bisa kita lihat tuh sangat simple ya. Ini gue beli yang varian Steam Deck 64GB tapi di upgrade ke 1TB SSD. Nice, dengan dual boot Windows dan Steam Deck OS. Terus itu bisa kita lihat dikasih casing, charger, box-nya juga lumayan simple, semuanya simple sih ya. Ya ini tuh kayak dari community from community box-nya. Valve memang kalau masalah konsol atau kalau masalah support sih gue suka banget. Dan yang gue suka dari Steam Deck juga ini repairability-nya. Dibanding Ally yang pastinya kalau mau ngebenerin Steam Deck atau kalau mau ngemodif Steam Deck jauh lebih gampang. Untuk orang amatur kayak gue aja ganti SSD ke 1TB ini gampang banget. Dan kalau misalnya ganti joystick atau ganti-ganti part, ini partnya jauh lebih banyak available. Kalian bisa ganti sendiri, bisa oprek sendiri daripada ROG Ally. Itu alasan kenapa. Tapi di video kali ini kita hanya bakal ngetes gaming performance-nya di Windows sama di Steam Deck OS. Untuk Steam Deck OS, gamenya ini. Dan untuk di Windows 10, gue gamenya hanya dua aja ya, Honkai Star Rail dan Genshin Impact. Itu hanya ngetes Windows performance-nya aja, karena kebanyakan game-game yang gue main itu di Steam, jadi kita pakai Steam Deck OS yang pastinya bakal lebih smooth. Seperti biasa, kalian bisa langsung skip aja ya, kalau misalnya kalian mau ke game yang kalian lihat. Kalian bisa langsung skip di bawah, di sini ada scrub timecode-nya, atau gue juga taruh timecode di deskripsi, tapi di sini bisa di scrub kok. Nah, langsung aja kita masuk ke gaming testnya. Pertama kita langsung tes game yang ada di Steam ya. Kita nyalain konsolnya. Ini gue udah nyala jadi tinggal digituin aja. Gue gedein dikit brightness-nya ya. Ini bukan full review ya. Full review-nya bakal tayang minggu depan. Seperti biasa ini hanya sedikit unboxing dan sedikit full gaming test. Bukan sedikit, sorry. Ini unboxing dan full gaming testnya. Frame rate limit 60 dan gue biasanya tuh brightness-nya ada di mana sih brightness di sini. Biasanya gue brightness-nya agak tinggi karena ini kita seginiin aja ya. Nice. Dan untuk performance overall kita level 2. Ini dia game yang gue bakal tes. Gue nggak bakal tes Forza karena belum diinstal, dan gue bakal tes game-game yang menurut gue cukup berat ya. Yang pertama kita coba game yang berat banget, tapi yang pastinya kalau misalnya kalian tahu Steam Deck, pasti kalian tahu game favoritnya Steam Deck yaitu Spider-Man Remastered. Ini game pretty much flawless banget ya. Game port paling bagus kayaknya deh. Anyway, gue bakal silent dan gue seperti biasa bakal taruh mic di depan Steam Deck-nya biar bisa kedengaran suara speakernya. Langsung aja kita mainin, gue nggak bakal skip juga loading screen-nya, jadi kalian bisa nilai seberapa lama loading ke game-nya. Langsung aja kita mulai. By the way, sorry kalau misalnya ada suara motor dan mobil, gue nggak bisa menghindari ya, so I'm sorry about that. Volume di segini dan ya, langsung aja kita tes. Kita matiin aja lampu ini ya, biar lebih kerasa terang. Battery kita mulai dari 99%. Kira-kira video ini bakal sekitar hampir 1 jam kayaknya ya, gue tebak. Dan banyak yang bilang battery life Steam Deck tuh lebih bagus dari ROG Ally, tapi kalau main game AAA memang baterainya nggak sebagus kayak Nintendo Switch ya, yang pastinya 1-2 jam aja udah wafat. Kita skip aja. Oh shit, udah nggak bisa di skip tadi soalnya gue nggak skip. There you go. Untuk setting yang gue mainin, settingnya ini gue pakai setting custom ya. Kalau misalnya kita ke sini, gue selalu nge-cap FPS-nya ke 30 sebenarnya kalau mau main biasa. Karena menurut gue frame 30 nge-save battery sama nge-save performance juga ya, nggak cepet panas. Tapi untuk benchmark ini kita bakal frame limitnya di 60 aja ya, seperti biasa. Display dan graphics full screen. Yang pastinya untuk upscaling pakai AMD FSR 2.1. Kalian bisa lihat di sini ya FPS counternya. Gue zoom dikit aja biar lebih kelihatan. Settingan grafik medium, semuanya medium ya. Mari kita langsung tes. Continue. Ini gue udah sekitar 80% progresnya, jadi mungkin agak sedikit beda. Jadi nggak dari awal, ini udah tengah-tengah. There you go. Dia bisa pakai gyro ya, kalau diem gini. Wih, kita muter-muter city aja ya. Malam-malam gini biasanya kan lebih demanding ya.
Medium setting FPS memang ini hovering ya kalau di jalan. Where? Spider-Man egging them both on in the very heart of our city, brawling like children. Lethal children, pitching a tantrum of death and destruction. I'm often asked, why do menaces Web like swinging this sih end oke, up 40 FPS 30. Why not someone like you, Oh my god. Jonah? Oke. Convicts are opening fire from stolen vehicles. Proceed to Morningside Heights. Immediate assistance requested. Officers are pinned down. Incident is active near Ansonia. Naval agents. Just who I didn't want to see. Showing off. Langsung mati semua. Nice. Oh ada lagi. What you gonna do, bitch? Does that hurt? Good. Tell your friends. Attention units, multiple vehicle pursuit in progress. Please proceed to Columbia. Okay, thugs, come here. Situation involving a bus. Any officers in Riverside, proceed to the scene. Di atas ya? Hey, geniuses! I hadn't even seen you until you started causing trouble. I go take to that. Naval Team System Control. What's our status in Morningside Heights? Checkpoint is active. Kita pakai shock. Force authorized. The nice thing about staying in the jumpsuits, you don't have to change clothes. So ini gue udah main, berapa lama ya kita main ya? Sekitar 5 menit, 8 menit. Baterai memang bisa kita cukup boros ya, dari 9994. Karena dia powernya juga lumayan besar, tuh 24 watt pakainya. That's pretty big. So ya, Spider-Man memang menurut gue masih menjadi port paling bagus ya. Ini gue nggak ngerasa ada kayak stutter atau frame drop sama sekali. Stabil, enak banget. Ini kayak main di PS4. Bener-bener mind blowing banget sih. Dan gue rasa untuk optimisasi ya, pas gue nge-record video ini masih lebih bagus di Steam Deck daripada di ROG Ally ya. Ya mudah-mudahan Asus supportnya bisa sebagus dan selama Steam Deck ya. Karena Steam juga udah ngasih statement dia nggak bakal nge-update Steam Deck anytime soon. Misal! What the fuck? Oke, I dodge it. Nice. So ya, Spider-Man overall fun banget. Gue kayaknya kalau misalnya lagi di trip bisa main game ini lama, lama sampai baterainya habis ya. Kira-kira kalau main Spider-Man ini ada estimasinya juga guys, kalau misalnya kita kesini nih. Estimasi kira-kira sekitar 1,5 jam ya. Karena ini memang game berat, jadi ya baterainya cepat gitu lah. Tergantung game, kalau misalnya kalian main game indie yang pastinya bakal lebih awet ke baterainya. By the way, kalau misalnya kalian suka setup kayak gini ya, gue ngetes game sambil ngobrol gitu-gitu, bisa komen atau like di video, thank you very much. Kita langsung aja move on next ke game selanjutnya. Kita quit dulu.
Game selanjutnya kita main game yang enteng, game e-sport yang pastinya, yaitu Rocket League. Kalian bisa main CSGO di sini, atau kalau misalnya kalian ingin main Valorant, kalian juga bisa main Valorant sebenarnya pakai Windows Dual Boot. Tapi gue nggak rekomen pakai controller ya, agak sedikit sulit dan mungkin bakal jadi beban ke teammate kalian. Mendingan colok mouse sama keyboard kayaknya deh. Ini kita coba aja tes untuk Rocket League ya. Ini gue belum pernah main, jadi di first setup gue biasa main di PC. Bisa kita lihat tuh masih ada initial scriptnya, jadi kita bakal skip aja setupnya ya, karena kan ini bukan nggak representasi loading screen aslinya. Kayaknya untuk performance overall kita di level 3 aja lah ya, biar lebih kelihatan juga kalian. Kalau di atas gitu takutnya kurang kelihatan. Nah kayak gini kayaknya lebih enak gak sih? Kita bisa ngeliat Celsiusnya juga, sorry about that. Oke, semoga gue nggak dapat copyright. Kalau dapat copyright, kita gue bakal mute ya pas sampai main ya. Oke, apakah gara-gara gue udah lama gak main? Yap. Diulangi lagi, padahal gue dulu sempat main loh Rocket League. Oh, ini cuma intronya doang ya? Bisa di skip nggak sih? Get it to defend. Oh, oke. Oh, keren juga intronya. Dulu nggak ada kayak gini loh pas gue main zaman 2010-an, lupa lagi. Oke, hold to drive, press A to jump. Intronya kayak gini ya. Bisa di skip nggak sih? Gue udah tahu cara mainnya. Ini Rocket League emang game gampang ya, bisa kita lihat. Oke. Cuma intro gitu aja, ini FPS-nya awet 60 dan gak ada frame time issue sama sekali. Oh, sekarang harus kelihatan kawan ya. Oh iya, impresi gue sama touchpad gimana? Touchpad Steam ini, gue bisa bilang gue suka. Ini kayak ini ya, kayak trackpad di laptop tapi di jempol gitu. Gue suka sih, gue suka banget. Oke ya, gue main dari 2017 loh, makanya kenapa ini kayak gue lupa cara main, kalau gue udah pernah main. Banyak banget oke to all. So, untuk settingan sendiri, grafiknya ini ada di rata kanan semua, high quality ya. Very nice. Kita training aja kali ya. Sorry guys, lagi ada orang di belakang ya. Tapi ya, untuk Rocket League bisa kita lihat no problemo ya. Sangat smooth. Gak ada masalah sama sekali sih. Enak. Kita lihat tuh, bam. Gue nggak bisa main Rocket League, tapi ya smooth banget, 60 fps. Dan dia juga temperaturnya nggak panas, 65 Celsius. GPU usage dan CPU usage barely even use. GPU aja ini di high setting 60% ya. Ya, Rocket League yang pastinya kalian bisa main game ini lebih lama daripada Spider-Man. 3 jam kayaknya juga gampang game ini. So ya, bagus sih. Kita quit aja, langsung move on ke game selanjutnya. By the way, sorry guys, ini ada orang lagi kalau gue lagi datang jadi agak berisik. I'm sorry about that. Game terakhir kita coba aja langsung Armored Core ya, game baru. Ini game baru yang pretty much dari From Software, gue suka banget. There you go. Ini pretty much Elden Ring, bukan Elden Ring, ini pretty much Dark Souls tapi mecha. Ya nggak sesusah Dark Souls sih, tapi challenging, rame pokoknya. Sorry banget guys, kedengeran banget pas itu ya. I'm sorry about that. Kita gedein aja suara gamenya, biar ketutup. Duh, kenapa timing? Gue dari tadi nunggu 5 jam gak ada orang, tiba-tiba ada orang. Ya. So, untuk settingan sendiri, kalau kita ke grafik, ini gue settingannya ada di medium setting ya. Menurut gue ini the best untuk Armored Core. Kita continue aja. Tadi gue mati di misi awal-awal. Gue bener-bener jarang banget main game kayak gini, jadi sangat cukup. Kita langsung aja mission, kita replay mission aja kali ya. Kita apa ini? Retrieve data, contaminated city. Kita coba misi yang paling susah deh ya ini nih. Bukan susah sih, paling sinematik. Kita ngehancurin mining ship. Let's go. Gue full brightness dulu deh biar kelihatan, soalnya kayaknya masih agak gelap. Oh, udah full brightness kok. Oke, let's sortie.
Kita gedein dikit biar suara keluarga gue gak kedengeran. Smash the Strider, and Arquebus HQ will be sure to remember your name. Nah, pasnya ini game berat. Armored Core untuk Steam memang lumayan struggling. Gak 60 FPS ya. Kalau misal banyak musuh gitu bakal drop. Tapi overall masih super playable dan masih nyaman banget. Nah, kelihatan ini di medium setting agak berat ya 30 FPS karena ini memang environment-nya benar-benar kompleks banget. Biasanya sih 60 FPS, 50 FPS kalau di environment biasa ya. Die bitch, hell yeah. Oh shit! Jesus! Picking up a surge of energy to the eye. Watch out, or it'll burn Oh you my ash. god. Gila itu Lester dude. Dead. Lester lagi. No. Okay, dead. Oh. My health, man. Kita beeline aja deh. Jesus. So much. Oh, holy shit, dari mana itu? Take out one of its legs and bring it to a halt. Okay. They evaded the eye laser. All hands, prepare for close range combat. Intercept. There you go, we got it. FPS sih kalau turun juga sampai 27 ya, nggak sampai bener-bener unplayable 10 FPS. Masih enak ini. At least nggak kayak Nintendo Switch main Zelda ya, sampai 20 FPS kurang malah. Kayak cinematic. Ini by the way segmen paling beratnya ya di game ini. Setelah ini kalian nggak bakal ngeliat segmen kayak gini, jadi kita bener-bener nge-stress test Grab on and get to work on gamenya. the sub-generators. Oke. Naik sini, apa itu? Shit. Oke. What the fuck, so many? You see? Jesus. Go up. Nice. Tuh habis lagi busnya, come on. Nice. Yep, I'm not rookie bitch. Head to the midship 61 and don't let them go. We can't take the enemy AT! Remember, we fight for the coral. Defend the sub-generator. Oh shit. Sub-generator destroyed. 3 to go. Oh my god. Menakutkan sekali. Oh no. Oh, no. No. Oh, holy shit. Bad idea, dude. Kita di sini dulu. 2 to go. Remember the hardships that made us. Ke bawah, kabur. Oh, betul. And when Rubicon burned, we endured. Turun. Okay. Charge. No. Waduh, darah gue. Fuck. Satu lagi di bawah. Oke. Hold the line. Defend the ship with your line.
kita boost. I know. Go up. Oke, lagi di situ. Easy. Charge my weapon. Bam. All sub-generators destroyed. Easy. Kita The kapal. ice shield is offline. Head to the front segment and hit the target. I'm heading there. So confusing, bro. Whoa! No. Okay. Nice. No. Offset combat zone. Yep, my bad, bro, my bad. Wait. Hold on. Can I just relax a little bit? Oh ini. Ini naik. Oke. Udah 24 menit nih, karena paling lama ya combat. Berarti 82% ya. Gak separah Spider-Man ya turunnya dipikir-pikir. So that's pretty good. Kemana sih? Oh, ke situ. Bus. Yep. Kita naik. Kita terbang. Bam. What the fuck? Calm the fuck down. Ow. Oh, what the fuck? Okay. I'm gonna die. I'm gonna fucking die, dude. Targeting your sights. Time to finish this 61. Charge the cannon. Charge the Coral Plunderer. The eye is taking significant damage. We're not through yet. Show them our pride. Guys, the eye's in a critical state. Passer. Oh. There you go, we did it, boys. We did it. Nah, sekarang kabur. Kabur. No. We can't move the Strider. Confirmed. Target destroyed. And it looks like all that energy it was sucking up has nowhere to go. Move 621. You need to get clear of the Strider. Where? Here? Yep. Damn hyenas. Damaging the planet. Cool guys, don't look at explosion. 25 FPS, wap, wajar sih ya, 20. The Strider's blowing itself up. Look at that. Fitting end for something built to Woo! fail. Oh. Nice. So itu dia Armored Core 6. Bisa kita lihat tuh Celsius 85, 81. Game berat jadi memang lumayan panas. GPU usage pretty much 100%. Tapi ini gamenya playable banget kok. Gak ada stuttering gitu-gitu. Biasanya kalau ada stuttering gitu-gitu sih gue rasa di game-game yang kurang optimize. Ini gamenya cukup optimize untuk Steam Deck. Jadi itu lumayan oke. Oke. Kita next moving on aja ke apa ya next. Sebelum kita masuk ke Windows, Tales of Arise. Kayaknya mungkin segitu aja ya untuk game di Steam Deck. Ya pastinya kita ngetes 3 tipe game e-sport nggak ada masalah. Game medium kayak Armored Core masih oke banget, dan game berat sekalipun kayak Spider-Man Remastered oke banget. Sorry gue nggak bisa ngetes game berat kayak Cyberpunk karena gue nggak punya gamenya ya. Tapi ya, kalau misalnya kalian suka gue ngetes game-game kayak gini, bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian ngetes HP juga, sering-sering dites game, bisa komen di bawah juga. So, ini gue pakai dual boot. Jadi cara pindah ke boot satu ke boot lainnya cukup gampang. Ini by the way gue udah main kira-kira sekitar 20 menitan. Spider-Man sama Armored Core dan Rocket League. Dan ini dia 79% baterainya. Cukup bagus lah ya. Cukup bagus. Kalau misalnya kalian main game indie kayak misal Hades atau Dead Cell, yang pastinya bakal jauh lebih awet, baterainya bisa sampai 5 jam.
kita langsung aja dual boot. Cara dual bootnya ini gue gampang, tinggal restart Steam-nya. Terus nanti bakal muncul pilih Windows atau pilih Steam Deck OS. Sambil kita nunggu dia nge-reboot, first impression untuk grip sendiri, ini memang gue nggak nyangka ini konsol sebesar ini ya. Gue ngeliat di YouTube itu, keren gue nggak bakal sebesar ini. Taunya ini memang cukup jumbo, tapi ini sangat comfortable. Memang kalau misal kita mainnya kayak gini, gak ada tumpuan, agak berat dan agak cepet pegel. Tapi ini comfortable, at least gripnya. Gripnya comfortable dan juga button-buttonnya kerasa enak banget. D-pad-nya juga kerasa tactile banget. Overall, kerasa high quality dan bener-bener solid banget lah build-nya, gue bisa bilang. Nah, cepet banget ya langsung ke Windows. Ini gue Windows 10, bisa Windows 11, tapi gue stick di Windows 10 dulu. Bisa kita lihat, gue udah install juga plugin-pluginnya untuk Steam. Bisa kita lihat, bisa pakai joystick atau pakai D-pad, touchpad-nya. Yang gue lumayan suka ini, enak banget. So, kita langsung yang pertama tes Honkai Star Rail ya. Untuk klik bisa pakai touchscreen, D-pad, atau pakai shoulder button nih. Build sendiri dia memang terbuat dari plastik semua, tapi cukup solid. Cuma memang banyak banget yang komen di bawah, banyak banget orang yang komen yang pakai Steam Deck, berisik banget ya katanya. Fan-nya kalau misalnya lagi underload, memang fan-nya cukup keras, tapi gak annoying sih. Dia masih lumayan halus. Kalau misalnya mau dibandingin sama laptop gaming, pastinya jauh lebih annoying. Laptop gaming itu night and day. Tapi memang temen gue udah punya ROG Ally, kalau dibanding sama ROG Ally lebih sunyi di ROG Ally. Tapi sih overall untuk gue sendiri gak ngeganggu. Dan untuk kualitas layar sendiri cukup bagus, ini layarnya 800p, cukup oke. Tapi memang untuk kualitas layarnya sendiri dia nggak sebagus layar ROG Ally atau even layar HP ya. Ini layarnya memang agak sedikit kurang warna sih gue bisa bilang. Kita switch dulu ke console mode. Nice. Beneran nggak ada update. Oke. Yang pastinya performance Honkai Star Rail sama Genshin nggak bakal sebagus atau se-optimize di Steam ya. Karena ini kan di Windows, jadi dia nggak optimize banget menurut gue. Kadang-kadang suka ada frame drop, tapi overall masih playable. Untuk settingan sendiri, kalau misalnya kita ke setting nih. Ini settingannya di medium setting. FSR-nya dia nggak ada FSR, jadi anti-aliasingnya biasa. Kita coba aja lawan. Duduk. Dicar. Kabur. Tadi juga gue bilang kita coba lawan itu ya, Cocolia. Aduh, ada soundtrack lagi tapi kayaknya kita lawan Fantilia aja lah ya. Cocolia kayak takutnya ada soundtrack jadi nggak bisa copyright. Echo of War. Challenge, kita challenge. Oh ya, dan yang gue rasa juga untuk baterai kerasanya memang lebih drop di Windows mode daripada Steam Deck ya, Steam Deck OS. Yang mungkin gara-gara nggak se-optimize Steam Deck ya, si Windows-nya, jadi battery manajemennya agak lebih shit. Kita challenge. Untuk overlay-nya, sorry untuk Windows gue nggak bisa ngeliatin overlay-nya karena gak tau kenapa default tuner nggak jalan di versi Windows ini, aneh. I'm sorry about that.
我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。 Gak nge-trip terus coba si Blade, come on. Oh my god, big mistake by me. Salah heal, aduh si Blade lagi. Please Iwannya ke trigger. Fuck. No, that's what you got, fucking drone-nya. Duh, di-cancel lagi stay. Don't die, brother. Eat shit pussy. Ow. Thank you. Oh, nice Blade. Ya bisa kita lihat warnanya sendiri memang nggak se-vibrant layar biasanya. Agak sedikit pudar tapi it's fine. Blade. Yep, I'm gonna broke your ass. Enak no bitch. Aduh, salah lagi. Kill them. Easy. Bisa kelihatan ya? Kita close dulu aja deh. FPS memang kadang-kadang 60, 50, bisa drop sampai 30, tapi overall buat Honkai Star Rail sih masih super playable dan bisa kita lihat nyaman banget ya. Kita quit aja dulu dan kita lihat baterainya. So untuk quit memang ini manual banget. Harus gak bisa langsung quit kayak di Steam ya. Harus legit keluar dari game langsung, gak bisa Alt F4. Bisa aja sih, cuma gue gak mau nge-risk takutnya error. Kita exit aja. Kenapa blank? Gua mau exit. Lah. Dikiranya mau login lagi. Oke, salah pencet ternyata. Exit. There you go.
So, tadi kita pas dari pindah dari Steam Deck ke Windows, berapa persen sih lupa lagi? 80 ya? Apa 79? Sekarang sisa baterainya di 73. Ini gue performance-nya di best performance yang pastinya lah ya. Nah, kita tes Genshin. Ini kelihatan banget sih kalau memang main di Windows mode cepet lebih boros baterainya ya. Gak tau kenapa. Dan kadang-kadang juga ini masih agak buggy karena kursornya menghilang. Nah, baru muncul lagi. Nah, kita main Genshin. Untuk Genshin kalau nggak salah gue settingnya di medium setting ya. Jadi kita bakal cek. Untuk playtime gue udah main ini kira-kira sekitar hampir 40 menit. Oh, ini kayaknya ini udah mode konsol deh. Mudah-mudahan gak ada update, please. Oke, nice. Gue baru main kemarin, masa udah ada update lagi. Klik to begin. Bam. Jadi memang agak quirky ya. Karena dia tuh nginputnya ngiranya pakai mouse, jadi kita ngekliknya juga harus pakai mouse kayak gini. Karena memang bukan official support dual boot tuh ya. Kalau misalnya kalian ingin game yang benar-benar kayak main console experience sih pakai Steam Deck OS. Tapi ada option juga buat kalian para gacha player bisa main di Windows juga. Walaupun memang gak se-optimize kalau main di Steam Deck. Yang bikin gue pikir ROG Ally juga kira-kira kayak gini ya mainnya, agak ribet. Karena dia kan pakai Windows yang nggak punya OS sendiri. Agak sedikit ribet kayaknya. Alan Create SE juga gue denger-denger kurang bagus dibanding sama Steam Deck OS. Jadi ya memang seperti yang orang bilang, ROG Ally itu lebih ke PC portable, kalau Steam Deck lebih ke konsol portable. Dua-duanya bagus, dua-duanya oke. Hanya beda pengguna dan beda target market aja sih menurut gue. Gue lagi di dalam air, nice. Oh ya, dan gue rasa nggak tahu kenapa ya, gue rasa Genshin lebih smooth daripada Star Rail loh. Nggak tahu kenapa. Settingan sama, medium setting, render resolution 1.0, native resolution, dan untuk anti-aliasing pakai FSR2. Sisanya medium setting, dan bisa kita lihat nyelam-nyelam gini. Feels pretty good. Coba kita lakukan sesuatu. Kalau nggak tadi ada Hydroculus dari sini. Hydroculus ya. Wih. Ini kayak selama gue main game gacha gini, ini sensor paling bullshit kayaknya ini Fontaine deh. Kayak apa faedahnya sih, malah makin itu nggak sih, makin orang-orang malah makin fokus ke sensornya daripada ke hal-hal lain. Terus anehnya dia nggak niat lagi ya guys. Lu tahu mau ya wajar di sensor, iyalah wajar. Kenapa Zhongli di sensor? Dia pakai celana loh. Bobo udah nggak niat kah developer? I don't know. Kita ambil ability si lumba-lumba apalah itu. Oh, ada temple loh di bawah. Apa ini? Kura-kura. You're gonna die, bitch. Easy. Ya di laut sih gampang ya, ini nggak ada masalah, smooth banget loh ini. FPS memang nggak 60. Tapi overall gameplay sangat enjoyable. Oh, ada story. Oh, no. No! Fuck! I don't care. Let me out. Let me out. Fuck. Aduh. Tadi ya guys, kita langsung skip aja, kita balik ke surface. Oh, nggak lama untungnya. I don't care, fuck off. I don't care. Kita balik ke surface buru-buru. Okay.
Kita teleport ke sini, kita cari musuh guys. Aduh, pakai B ya, lupa, kayak game Jepang aja. Nah, musuh di mana kira-kira? Kita lawan bos gitu ya? Kita coba lawan bos deh. Teleportasi speednya cukup cepat, gak secepat PC gue pastinya, tapi lumayan cepat. Kalau di dalam ruangan gini sih smooth banget ya, 60 fps, very smooth. Oh no, apa ini? Oh oke, itu quest yang tadi. Kirain gue ada hal lain lagi. So dash gini, berarti ini mukul. Aneh banget kontrolnya. Ability RT. Berarti kita jalan dulu. Hui. Come on. Ow. Tahu? Api lawan api. Kamet itu sih. Habis ability-nya, nice. Ini apa sih, vibrasi motornya bekerja ya walaupun dia pakai Windows Mode juga. Tadi gue pas lagi di slam gitu, ground slam, kerasa. Kabur lagi si tai. What the fuck? Hello. Oh, harus pakai, oh no. I'm gonna die. What the fuck? Duh, harus ada air ya. Aduh. Retreat, bad idea, retreat. Kita ke surface aja. Kayaknya lumayan berat kita lihat Inazuma deh ya kayaknya. Coba kita zoom out. Kita ke Inazuma di bawah. Oke, kita coba ke yang keren apa ya? Watatsumi. Loading screen dari satu nation ke nation lain bisa kita lihat. Lebih lama ya, tapi cukup oke loadingnya. Ini dia Watatsumi, udah lama banget kesini, nostalgia banget. Dan kita pakai karakter yang cocok deh ya. Kita pakai ya kita pakai ini nih. Nice, deploy. Ya, it's only it. Aduh, 2.0 rasanya kayak baru kemarin ya. Shine down. Right here. Emerge. Right here. Nostalgia banget guys. Nah, pastinya performance dia cukup oke ya. Suka drop ya, memang ini kelemahan main di Windows tuh karena suka drop ke 35 fps-an dari kayak 60-50-an, sama di Honkai Star Rail atau Genshin pun. Tapi overall sih performance cukup oke, dan yang pastinya experience jauh lebih enak dibanding main di HP ya. Kalian punya button, actual button, jadi kerasa tactile, dan yang pasti grafiknya juga di medium setting jauh lebih baik daripada rata kanan di HP. Karena kan ini kan untuk PC kayak viewing distance tuh, bisa kita lihat viewing distance di sejauh itu pun kerasanya lebih solid ya walaupun medium setting daripada di HP yang dikompres banget. My god, soundtrack ya guys, nostalgia banget. Sayang gue udah agak burn out sama game ini, tapi
Masa-masa pas gue lagi edit bener-bener nostalgia banget. Oh, ada samurai. Kita siap-siap guys. Itu nggak ketahuan. Kita ini. There is no escape. Oke, kita kasih ability dulu. Mona, do something. Pop. Decided by destiny. And then Now you Shogun. shall perish. Yap, Shogun gue C3 by the way. Oke, cepet mati musuhnya. Aduh. Ini game kalau kita nge-spend banyak duit udah easy peasy sih memang. Tapi bisa kita lihat tuh, kadang-kadang 60 FPS kayak gitu tadi. Smooth sih. Right now. Super enjoyable Emerge. banget. Right here. Ow. Nothing lasts Die forever. please. Yuk, aku kasih baso. Order guide you. Stabilize. Shine down. Aduh, berenang lagi. Shadows of fate. Right now. Right here. Yuk, kita tinggal nonton aja. And he died. Oke, untuk settingan sendiri, kita diam di sini. Kita coba setting ke rata kanan semua gimana ya guys, kita lihat. Kalau rata kanan semua gimana nih? High setting. Semuanya high. Motion blur off aja nggak butuh. Anisotropic filtering. Kita lihat apakah masih playable. Oke. Gue nggak ngerasain bedanya loh. Damn. Masih lumayan smooth. Wow. Oh, dikejar, kabur. So ya, rata kanan juga masih oke ya. Au. Dear me. Rata kanan masih oke loh ini. FPS memang nggak kayaknya nggak nyentuh 60 nih ya, kayak 40, 45-an. Tapi masih playable juga loh. Kalau misalnya kalian pengen baterainya cepet habis dan ingin ngeliat visualnya lebih bagus sih, rata kanan juga masih oke banget ini. Nah, pasti cepet habis ya baterai kalau di high setting. Kenapa gue kalau di Steam Deck tuh kalau nggak low medium setting, selain biar performance-nya bagus, tapi untuk nge-save baterai juga ya. Karena menurut gue sih mendingan low atau medium setting sih. Makin lama main lebih bagus daripada ngelihat gambar bagus sebentar doang. Tapi kalau misalkan mainnya dicolok, ingin high setting sih ini masih oke banget. Apalagi kalau dicolok kan performanya lebih bagus ya. Kita langsung tutup videonya, kita coba bunuh itu tuh, si samurai itu. What the fuck? Gak nyadar gue ada musuh di sini. Elektro lagi musuhnya. Magio, aduh kelemahan banget. Delve into destiny. Ayo Channel Mona, do something. Ayo Mona. Nice. Waktunya kita nge-ult si samurai pakai full Raiden Shogun. Ini dulu. Stabilize. Kita siap ininya. Illusion shattered. Kita ke Mona. Sabit. Written in the stars. Balik ke Shogun dan ke Blam. Inazuma shines eternal. Easy peasy lemon squeezy. There is no escape. Au. Oh ya, kita ke atas dulu sambil tutup videonya. Ada achievement. Overall untuk main Genshin sih gue bisa bilang ini smooth banget ya. Enak banget buat main Genshin. Super smooth even di high setting sekalipun ini playable banget. Dan ya, cuma segini aja videonya guys. Kita tes tadi berapa game. Rocket League, Spider-Man, Armored Core, Honkai dan Genshin 5 game ya. Berturut-turut. Kita berturut-turut coba nggak dicas sama sekali dari 100% pretty much 199 gue cabut dari Challenger baru banget. Dan kita udah ganti OS juga. Overall Steam Deck untuk gaming testnya pastinya oke banget. Satu hal yang gue rasa ini yang pastinya untuk performance dan battery life jauh lebih buruk
terutama untuk battery life kerasa lebih buruk kalau main Windows daripada Steam Deck ya. Itu pasti banget karena ini bukan official support dari Steam yang pastinya Windows mode-nya. Kita pakai third party. Tapi gue bisa bilang untuk komunitas sendiri, kalau bisa dibandingin Steam Deck sama ROG Ally, Steam Deck jauh lebih bagus ya untuk sekarang. Karena memang Steam Deck udah lebih lama rilisnya dan ROG kan baru rilis. Kita lihat aja mudah-mudahan ROG Ally juga bisa berkembang sebagus Steam Deck. Jadi makin banyak kompetitor makin bagus. Oh ya, by the way, kalau misal nanti Lenovo Go masuk Indonesia, yang pastinya gue bakal review. Kalau misal kalian mau lihat atau tertarik, bisa komen di bawah. Untuk review tadi gue bilang bakal rilis minggu depan. Semoga bisa rilis minggu depan ya, bisa jadi lebih lama. Karena gue bakal pakai Steam Deck ini agak lama, sekitar 1-2 bulanan, jadi ya don't expect reviewnya bakal datang lama, tapi untuk reviewnya sedikit spoiler aja, kita bakal simple banget ya, kita nggak bakal go in depth, kita hanya bakal ngebahas kayak desain, display, ya sama kayak nge-review HP, cuma kita bakal tambah sedikit benchmark untuk gamenya. Simple-simple aja. So ya, coba segitu videonya. Sebelum kita tutup videonya, kita close aja Genshin dan kita lihat final battery life-nya berapa. Ini kita udah nge-record pretty much hampir 1 jam ya, sekitar 50 menitan. Kita klik setting, ini gue lupa lagi cara quitnya gimana. Oh ya, ada tombol ya sama kayak Honkai. Suara nih, buat yang ngedenger suaranya. Kayak gitu suara fan-nya ya. Di microphone yang pastinya sedekat itu kerasa berisik banget, tapi aslinya nggak seberisik itu kok. Kalau bisa dibanding sama laptop gaming, kira-kira volumenya sekitar 30% laptop gaming kalau under load lah. Final battery life kita ada di 60%. Wajar Genshin lebih berat dari Honkai ya, jadi memang baterainya cepat ngedrain. Tadi kita udah hampir sejam, 60%. Cukup oke lah ya. 2 jam sih memang kalau untuk main ngebras kita 2 jam. Tapi menurut gue sih konsol-konsol kayak gini ya, konsol-konsol kayak Steam Deck atau Lenovo Go atau Lenovo Legion Go atau ROG Ally, itu konsol yang cocok banget buat main game indie terutama. Karena bisa lama banget sih. Dan untuk main game AAA juga ini bisa oke banget. Pretty much perfect sih. Kalau misalnya kalian gak peduli sama battery life, menurut gue ini masih oke. Tapi gue harap untuk Steam Deck 2, ROG Ally 2 atau Lenovo Legion Go, mereka bisa lebih fokus ke battery life. Karena menurut gue untuk performance sendiri sih udah solid banget menurut gue Steam Deck, ROG Ally sama Lenovo Legion Go ya. Terutama Lenovo Legion Go tuh. Mudah-mudahan masuk ke Indonesia ya, tapi kayaknya Lenovo nggak akan masukin ke Indonesia sih. Semoga masuk lah. Karena gue sangat tertarik sama Lenovo Legion Go. Dia pretty much nih kayak anaknya Nintendo Switch sama Steam Deck ya. Mantap banget kelihatannya. So anyway, cuma segitu aja guys untuk gaming testnya. Kita zoom out bentar. Kalau misalkan kalian suka video ini atau suka format kayak gini yang bener-bener raw, nggak di skip sama sekali, bisa komen di bawah dan leave a like. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk full review Steam Deck-nya. Kalau misalkan kalian mau nge-review gue game konsol atau even laptop sekalipun, bisa komen di bawah. Thanks for watching. See you next week. Bye.